Assalamualaikum semua, aku Dea Agustiana dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan tentang materi dalam mata pelajaran sosiologi yaitu konflik sosial. Sebenarnya, secara gak sadar hidup kita gak bisa jauh dari yang namanya konflik. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konflik memiliki banyak arti, antara lain percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan kata sosial memberikan arti yang berkenaan dengan masyarakat. Sementara itu, menurut Surjono Sukanto konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Kalau ditanya konflik sosial menurut pandangan pribadi itu apa? Menurut saya konflik sosial adalah suatu perbedaan keinginan dari antara dua pihak yang berakhirnya dengan adanya perselisihan di antara kedua pihak. Nah, konflik ini pada umumnya terjadi di dalam suatu kelompok maupun di luar kelompok. Istilahnya, konflik in-group adalah konflik yang terjadi di dalam kelompok itu sendiri, dan konflik out-group adalah konflik yang terjadi di luar kelompok. Atau, dapat disimpulkan bahwa pengertian hakikat konflik sosial adalah suatu keadaan yang dapat berupa percekcokan, perselisihan, maupun pertentangan antara dua pihak atau lebih yang terjadi di masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sosial kita untuk memenuhi tujuan tertentu. Apa sih penyebab terjadinya konflik sosial? Sebenarnya, secara gak sadar hidup kita gak bisa jauh dari yang namanya konflik. Secara garis besar penyebab konflik dibagi atas 3 penyebab, yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok, dan adanya perbedaan kepentingan. Dan apa sih upaya menyelesaikan konflik sosial? Upaya menyelesaikan konflik sosial di masyarakat itu yang pertama ada mediasi. Mediation, adalah penyelesaian suatu konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penasihat dan keputusannya tidak mengikat pada pihak yang bertikai. Yang kedua konversi adalah penyelesaian konflik apabila satu di antara pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Ketiga ada konsiliasi penyelesaian konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang bertentangan dalam sebuah perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dan yang terakhir ada adjudikasi adalah penyelesaian konflik melalui pengadilan atau melalui persidangan. Misalnya keputusan pengadilan terhadap tindakan korupsi di masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan, bila ada salah kata saya mohon maaf, terima kasih.